Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Revita Febriani di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Seperti biasa, hari ini Jumat 4 Februari 2022, saya akan membacakan market review kita dengan episode Topeng. So, jangan kemana-mana, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Mari kita awali pagi ini dengan Global Economics Calendar. Yang pertama, ada dari US Initial Jobless Claims turun dari sebelumnya 261K menjadi 238K dari Bloomberg. Yang kedua, ada dari US Continuing Claims turun dari sebelumnya 1672K menjadi 1628K dari Bloomberg. Dan yang ketiga, ada dari US PMI Services naik dari sebelumnya 50,9 menjadi 51,2 dari Bloomberg. Kita beralih ke corporate news. Yang pertama, ada dari PT Krakatau Steel Persero Tbk atau KRAS ekspor 30.000 ton produk baja ke Italia dari kontan.co.id. Yang kedua, ada dari PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau AMRT alokasikan belanja modal 3,5 triliun rupiah tahun ini dari kontan.co.id. Dan yang ketiga, ada dari PT Perdana Bangun Pusaka Tbk atau KONI optimistis dapat membukukan pendapatan 133 miliar rupiah tahun ini atau tumbuh 30% dari tahun lalu dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Kamis 3 Februari 2022, IHSG ditutup melemah 23 poin atau 0,35% menjadi 6.683. Sektor teknologi, transportasi dan logistik, consumer cyclical, consumer non-cyclical, industrial, healthcare, basic materials bergerak negatif dan mendominasi penurunan IHSG kali ini. Investor asing di seluruh pasar membukukan pembelian bersih sebesar 448 miliar rupiah. Cerita hari ini akan kita awali dari ECB ikutan bangkit. Di tengah situasi dan kondisi pengetatan kebijakan moneter bank sentral di seluruh dunia tahun ini, tampaknya ada beberapa negara yang mungkin akan tertinggal dalam pengetatannya. Tidak terkecuali Bank Sentral Eropa yang sebelumnya pesimis, realistis untuk tidak menaikkan tingkat suku bunganya dalam waktu dekat, setidaknya hingga tahun 2023 mendatang. Tapi tebak apa yang terjadi ketika pertemuan Bank Sentral Eropa kemarin? Christine Lagarde mulai tidak lagi menggunakan kata-kata tidak mungkin untuk menaikkan tingkat suku bunga pada tahun ini. Ini merupakan sebuah indikasi besar bagi Bank Sentral Eropa untuk mulai menaikkan tingkat suku bunganya. Lagarde sendiri mengatakan bahwa para pembuat kebijakan setuju dan masuk akal untuk tidak lagi mengecualikan pergerakan tingkat suku bunga pada tahun ini. Oleh sebab itu, pembelian obligasi setidaknya dapat berakhir pada kuartal 3 pada tahun ini. Meskipun demikian, Dewan Pemerintahan tidak ingin tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, sehingga dibutuhkan data perekonomian yang lebih lanjut seiring dengan berjalannya waktu untuk membuat keputusan terkait dengan sikap menaikkan tingkat suku bunga. Lagarde mengatakan pada pertemuan bulan Maret dan Juni mendatang akan menjadi pertemuan yang sangat penting untuk menentukan apakah 3 kriteria kami untuk menaikkan tingkat suku bunga terpenuhi atau tidak. Lagarde menambahkan bahwa dibandingkan pada bulan Desember, ekspektasi Bank Sentral Eropa terhadap inflasi mulai cenderung bergerak ke atas, terutama dalam waktu dekat. Lagarde mengatakan bahwa dirinya tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan, kecuali Bank Sentral Eropa sudah memiliki penilaian yang tepat dan menyeluruh berdasarkan data dan analisis yang akan berlangsung dalam kurun waktu beberapa minggu mendatang. Lagarde mengakui bahwa inflasi telah meningkat tanpa disadarinya telah meningkat lebih banyak daripada yang diperkirakan. Apakah Bank Sentral Eropa juga akan mulai melakukan pengurangan neracanya yang senilai 8,6 triliun euro atau 9,7 dolar triliun? Ini bukan nilai yang sedikit pemirsa. Ini banyak sekali, bahkan lebih banyak dari The Fed. Kami melihat Lagarde sendiri terlihat mengabaikan prospek kenaikan tingkat suku bunga pada tahun ini. Karenanya Bank Sentral Eropa
selalu terlihat tidak agresif untuk menaikkan tingkat suku bunga. Apalagi mereka melihat inflasi akan melandai pada tahun 2023 dan 2024 menjadi 1,8%. Hal ini yang membuat Lagarde selalu mengatakan bahwa inflasi akan bergerak sementara dan memberikan keyakinan kepada pelaku pasar bahwa tingkat suku bunga tidak mungkin dinaikkan pada tahun 2022. Namun pada akhirnya, apapun bisa terjadi di pasar. Yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, dan pandangan-pandangan apa yang tidak mungkin justru memberikan spekulasi di masa yang akan datang. Alih-alih kita bisa melakukan valuasi yang justru memberikan kita sebuah pandangan baru dengan adanya kemungkinan-kemungkinan yang mungkin tidak pernah kita duga namun ternyata mampu menjadi sebuah kenyataan. Berita selanjutnya datang dari sebuah insentif. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan aturan perpanjangan 3 jenis insentif pajak penghasilan hingga Juni 2022. Perpanjangan pemberian insentif ini mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19 yang belum selesai dan dampaknya terhadap perekonomian masih terasa. Melalui PMK ini, Sri Mulyani memperpanjang pemberian 3 insentif pajak hingga Juni 2022. Pertama, insentif berupa pembebasan PPh pasal 22 impor. Jangka waktu pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor ini berlaku terhitung sejak tanggal wajib pajak menerima surat keterangan bebas pemungutan pajak hingga 30 Juni 2021. Kedua, diskon 50% angsuran PPh pasal 25 kepada wajib pajak tertentu. Diskon angsuran berlaku terhitung sejak masa pajak disampaikan pemberitahuan pengurangan besaran angsuran PPh pasal 25 hingga Juni 2022. Ketiga, PPh final ditanggung pemerintah atau DTP untuk jasa konstruksi. Insentif ini diberikan untuk wajib pajak penerima program percepatan peningkatan tata guna air irigasi atau P3TGAI. Keputusan pemerintah untuk memperpanjang pemberian insentif melalui PMK ini menyeleksi pemberian insentif hanya untuk beberapa sektor tertentu. Penyaluran diprioritaskan pada sektor tertentu yang membutuhkan dukungan pemulihan sehingga jumlah sektor yang berhak menerima bantuan ini dikurangi. Adapun insentif berupa besaran PPh pasal 22 impor hanya diberikan kepada 72 lapangan usaha. Jumlah penerima insentif ini berkurang dari belit sebelumnya sebanyak 397 lapangan usaha. Menteri Keuangan juga membatasi penerima diskon 50% angsuran PPh pasal 25 hanya untuk 156 lapangan usaha dari aturan sebelumnya sebanyak 481 lapangan usaha. Adapun penerimanya secara umum untuk jasa angkutan, pergudangan, hotel dan penginapan, restoran, kafe dan warung makan, jasa pendidikan hingga jasa praktik dokter. Sehingga berdasarkan analisa teknikal, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat terbatas dengan potensi koreksi dan ditradingkan pada level 6.648 hingga 6.738. Berikut stock watch dari pilar emas. Yang pertama ada dari Adro, yang kedua ada dari ASI, dan yang ketiga ada dari Powon. Berikut 2 saham pilihan dari pilar emas. Yang pertama ada dari KRAS atau PT Krakatau Steel Persero Tbk, ekspor 30.000 ton produk baja ke Italia. Sehingga berdasarkan technical analisa, pada tren dalam jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 350 dan probabilitas sebesar 53%. Dan pada tren dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 280 dan probabilitas sebesar 45%. Kemudian yang kedua ada dari BBRI atau PT Bank Rakyat Indonesia Tbk mengantongi laba sebesar 32,22 triliun rupiah pada tahun 2021. Sehingga berdasarkan technical analisa, pada tren dalam jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 4.000 dan probabilitas sebesar 57%, dan pada tren dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 3.800 dan probabilitas sebesar 60%. Berikut 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian market review kita untuk hari ini. Untuk riset lebih lengkapnya, Bosky bisa mengunjungi website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. So, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Emas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.